Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga ketika kita senantiasa bersyukur nikmat tersebut, kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lainnya ataupun nikmat yang serupa. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berkumpul di majelis ini, di masjid yang mulia ini, untuk memperdalam kepemahaman kita terhadap agama Islam. Dan ini merupakan salah satu bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirnya para jamaah sekalian di masjid ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Hal tersebut sebagaimana disabdakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada seseorang dari hamba-hambanya, maka di antara bentuk cirinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita untuk memperdalami agama Islam ini. Dan insya Allah niat hadirnya kita di majelis ini, di masjid ini, adalah untuk bersama-sama memperdalami agama kita, yaitu agama Islam, untuk mengangkat ketidaktahuan, kebodohan dalam diri kita, dan kemudian kita kelak memiliki kewajiban untuk bersama-sama menebarkan kebaikan ini, menebarkan ilmu ini kepada orang lain. Salawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan taslim kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua dan umat Nabi Muhammad SAW pada umumnya hingga datangnya hari kiamat nanti. Jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab berkaitan dengan adab-adab kita kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, hendaknya ketika seorang muslim, seorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya adalah harus mensyukuri nikmat tersebut. Dan di antara bentuk bukti seseorang bersyukur kepada Allah yaitu dengan 3 cara. Dengan hatinya membenarkan bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah, kemudian dengan lisannya dengan berucap alhamdulillah, dan kemudian yang ketiga dengan kita gunakan kesehatan ini, anggota badan ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di antara bentuk adab kita yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kedudukannya daripada kita. Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Apa yang kita sembunyikan, apa yang disembunyikan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa yang dinampakkan oleh manusia. Maka ketika tumbuh rasa takdim kita, rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara bentuk tidak beradabnya
seorang manusia kepada Allah adalah seseorang kufur terhadap nikmat Allah, seseorang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim atau seorang manusia tidak menggunakan nikmat tersebut kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian di antara bentuk ketidakadaban seseorang yang lainnya, seseorang ketika bermaksiat, ketika berbuat dosa kepada Allah, melakukannya dengan secara terang-terangan. Mereka tidak malu kepada Allah pada saat Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bacakan tulisan dari muallif rahimallahu taala Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim pada bab al-adab ma'allahi azza wa jalla, wa yanzurul muslimu ilaihi ta'ala wa qad qadara alaihi. Dan hendaknya seorang muslim memperhatikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai kita, jiwa kita, diri kita, harta kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadha binasiyatihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memegang ubun-ubun kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang mematikan kita, menghidupkan kita. Maka dikatakan di dalam suatu ayat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberhentikan ajal kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menerlambatkan ajal kita supaya bisa diundur besok hari atau mungkin sebulan lagi, tidak. Dan juga tidak ada yang bisa memajukan ajal kita. Ini yang dimaksud dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memegang, yang berkuasa atas kita. Jadi Allah SWT memegang ubun-ubun kita. Ketika Allah berkehendak untuk mewafatkan kita, Allah cabut nyawa kita. Wa annahu la mafar lahu wa la mahraba wa la manja wa la malja minhu illa ilaihi. Dan bahwasanya tidak ada tempat berlari kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita miliki kecuali hanya kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat perlindungan dari setiap masalah yang kita hadapi kecuali hanya dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat kembali pula kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemua ini wajib kita imani dan wajib kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketika seorang muslim mendapatkan suatu musibah, entah apapun itu musibahnya, maka seorang muslim di antara bentuk adabnya kepada Allah adalah senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat rujukan, tempat kembalinya. Seseorang ditimpa musibah, maka harus kembali kepada Allah. Seseorang ketika mendapatkan musibah berupa penyakit, maka datangnya kepada Allah, bukan malah kepada dukun atau paranormal. Ketika seseorang belum sampai saat ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka larinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan larinya kepada makhluk-makhluk yang lemah. Ini di antara bentuk adab kita kepada Allah. Maka ketika kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, maka tidak boleh kita menjadikan sesembahan tempat lari selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jadikan sebagai satu-satunya tempat kembali, tempat berlindung, tempat meminta dan lain sebagainya. Fayafirru ilaihi ta'ala wa yutarrihu baina yadayhi. Maka seorang muslim ketika dia sadar, maka dia akan kembali, maka dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghamburkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yufawwidu amrahu ilaihi, dan seorang muslim juga di antara adabnya adalah harus menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawakal kepada Allah. Wa yatawakkalu alaihi, dan bertawakal kepadanya. Kita harus bertawakal kepada Allah, dan ini di antara bentuk adab kita. Dan tawakal itu tidak hanya cukup dengan tawakal saja, tetapi harus dengan fi'lu al-asbab, harus dengan menjalankan sebab-sebab yang dapat menghantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Maka
Maka di antara bentuk tawakalnya, Rasulullah memberikan contoh tawakalnya seekor burung. Ta'khudhu himasan wa taruhu bitanan. Jadi seorang muslim ketika benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus melakukan sebab-sebab yang dapat menghantarkan dia pada kesuksesan. Rasul katakan, seekor burung tidak akan bisa memakan makanan, memberikan makanan kepada anak-anaknya kecuali dengan cara mencari makanan tadi. Maka dikatakan ta'khudhu himasan. Burung itu ketika pagi hari keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, tetapi saat mereka kembali ke kandangnya, mereka kembali ke sangkarnya, perut mereka telah terisi dengan makanan. Ini di antara bentuk tawakal. Seseorang tidak cukup berkata saya bertawakal kepada Allah. Intinya saya bertawakal, tetapi tidak melakukan hal-hal yang dapat menghantarkan dia kepada kesuksesan. Maka ini adalah tawakal yang salah. Fayakunu hadza adaban minhu ma'a rabbih wa khaliqihi, dan ini adalah bentuk-bentuk rasa adab kita atau bentuk bukti kita beradab, memiliki adab, memiliki ta'zim, rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. It laisa minal adabi fi syai'in al-firaru mimman la mafarra minhu. Dan di antara bentuk ketidakadaban seseorang manusia adalah seorang manusia menjadikan makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kembali. Artinya ketika seseorang mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak baik, mereka bukan kembali kepada Allah tetapi kembali kepada makhluk-makhluk yang sudah pasti mereka lemah. Ini tanda mereka tidak beradab. Mereka tidak memiliki adab kepada Allah. Karena apa? Karena mereka menyerahkan perkara mereka, urusan mereka kepada manusia. Ada sebagian dari saudara kita yang larinya ke kuburan. Ada dari saudara kita yang larinya ke paranormal. Ada saudara kita yang larinya ke pepohonan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ketidakadaban seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala al-i'timadu ala man la qudrata lahu. Dan di antara bentuk ketidakadaban seseorang adalah seseorang bersandar kepada makhluk yang tidak memiliki kudrah, kekuatan untuk memberikan apa yang kita minta. Wala al-ittikalu ala man la haula wala quwwata lahu. Dan seseorang juga bertawakal kepada makhluk yang tidak memiliki daya upaya, memiliki kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-56, "Ma min dabatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha." Dan tidaklah ada seekor ataupun makhluk yang melata, yang menginjak tanah, yang menginjak bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memegang ubun-ubun mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita jelaskan tadi, jika berkehendak untuk mewafatkan manusia, untuk mewafatkan hewan, maka Allah SWT akan cabut secara langsung. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, fafirru ilallah, dan bersegeralah kalian untuk kembali, untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya diriku adalah pemberi peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Di sini ada ayat yang mana ayat tersebut memerintahkan kita untuk lari. Lari di sini artinya bersegera menuju kepada Allah ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Di sini perintah firru itu adalah fi'il amr. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah harus segera kembali, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kalian kepadanya apabila kalian beriman. Ayat ini adalah urutan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya, yaitu kaum Yahudi, untuk masuk ke kota Palestina.
Jadi Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke Palestina. Akan tetapi apa? Kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi ini tidak mau, enggan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena di kota Palestina itu terdapat orang-orang yang kejam. Orang-orang yang kejam, sehingga apa? Mereka takut untuk masuk ke kota Palestina. Maka berkatalah dua orang di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada utusannya yaitu Nabi Musa alaihissalam, memerintahkan kepada kaumnya untuk masuk ke kota Palestina. Karena mengapa? Kalau kalian sudah masuk ke kota Palestina, kalian pasti akan menang. Kalian pasti akan menang. Jadi cukup dengan masuk, mereka pasti akan menang. Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Kemenangan suatu kaum, kemenangan kaum muslimin ketika berperang itu terpaut juga terhadap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka benar-benar bertawakal kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala intan surullah yansurukum. Ketika kita membela Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bela kita dengan cara tadi kita lakukan upaya untuk bisa mendapatkan kemenangan, maka Allah juga akan tolong kita. Maka tetap saja kaum Yahudi ini enggan untuk masuk ke kota Palestina dan berkata, "La nadkhulaha abadan." Kita tidak akan pernah sama sekali masuk ke kota Palestina. Masuklah dirimu wahai Musa dan kaummu dan kita akan nunggu di sini. Jadi mereka ingin menerima hasilnya saja. Orang-orang Yahudi enggan masuk bersama Musa ke kota Palestina dan mereka ingin nunggu saja, nunggu hasilnya. Dan kalian berdua berperanglah bersama Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian karena kefasikan, ketidaktaatan kaumnya Nabi Musa ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan hukuman berupa yatihuna fil ardi, mereka berkeliling di suatu tempat selama 40 tahun dan tidak kemana-mana. Jadi Allah SWT sediakan mereka tempat selama 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari tempat ini. Ini dan dalam bentuk hukuman bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bentuk tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Jamaah Masjid Al-Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yanzurul muslim ila altafillahi ta'ala bihi bi jami'i umurihi. Dan mu'alif juga mengatakan hendaknya seorang muslim melihat kepada kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala di seluruh kehidupan kita. Wa ila rahmatihi lahu lisairi khalqihi. Dan hendaknya seorang muslim juga melihat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Fayatma'u fi al-mazid min dzalika. Maka ketika seorang muslim sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut, adalah zat yang maha mencintai hambanya, maka seorang muslim akan berusaha menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatadarra'u lahu bi khalisid dara'ati wad du'a. Maka seorang muslim juga akan merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan yang semurni-murninya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan tadi. Maka di sana ada sebuah syair mengatakan, Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada makhluk, kepada hambanya ketika hambanya tersebut tidak peduli kepada Allah, tidak butuh kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu. Allah sangat marah kepada seorang manusia yang meninggalkan yang namanya doa, tidak butuh kepada Allah. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah artinya dia tidak butuh kepada Allah. Karena orang yang berdoa kepada Allah artinya dia butuh pertolongan dari Allah. Artinya dia butuh Allah kabulkan doanya dia, pintanya dia. Wa bunayya adam yaqduruhin sa'altahu. Sedangkan manusia, kata penyair ini, akan marah kepada kita ketika kita meminta terus kepadanya. Bedanya kita dengan Allah adalah ketika Allah diminta, Allah semakin senang kepada kita. Ketika kita tidak minta, Allah marah kepada kita. Sedangkan manusia kalau diminta terus-terusan, setiap hari diminta, besoknya datang lagi minta,
besoknya lagi datang minta, maka akan marah kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kalla, sekali-kali tidak. Bahkan Allah senang ketika ada hambanya mendapatkan masalah datang kepadanya. Ada apapun datang kepada Allah, Allah senang. Maka akan timbul rahmatnya Allah ketika manusia sadar bahwasanya tempat kembali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawassalu ilaihi bitibil qawli wa salihil a'mal. Dan seorang manusia juga harus di antara bentuk adabnya bertawassul hanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal kebaikan kita, dengan doa-doa orang yang soleh yang masih hidup. Jangan sampai kita bertawassul kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak ada. Tidak boleh kita bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sesoleh apapun dia ketika masih hidup, kita tidak boleh dan tidak diizinkan untuk bertawassul kepada mereka, karena mereka tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi tidak boleh seandainya seseorang mempercayai ada seorang yang alim, maha tahu, ketika hidupnya luar biasa, imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita butuh tidak boleh kita datang ke tempat kuburannya, menjadikan mereka sebagai tawassul yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Mengapa kita tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita pasti paham bahwasanya mereka ini tidak mendengar apa yang kita minta. Kalau mendengar saja tidak bisa, lalu bagaimana akan mengabulkan apa yang kita minta? Maka cara terbaik adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan kita. Kita juga pernah membaca mungkin bagaimana kisah orang-orang terdahulu yang mereka bertawassul dengan amal kebaikan mereka. Seperti kisah ketika seseorang tertimbun di dalam gua, kemudian mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Tidak ada yang dapat membantu mereka kecuali amal kebaikan mereka yang pernah dilakukan ketika masih hidup. Ada yang bertawassul dengan kebaikannya ketika mereka berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dari gua tersebut. Dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan kita. Dan tidak boleh seseorang bertawassul kepada makhluk-makhluk lemah yang mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk memberikan apa yang kita minta. It laisa minal adabi fi syai'in al ya'su minal mazidi min rahmatin wasi'at kulla syai'. Karena bukan bentuk adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang merasa putus asa. Seseorang berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu. Tidak hanya diberikan kepada manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hewan melata. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada makhluk melata, terlebih kepada manusia, maka janganlah sampai kemudian kita berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan sesungguhnya rahmatku wasi'at, mencakup segala sesuatu. Jadi tidak pandang bulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya kepada orang-orang yang tidak beragama muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kita. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat ke-87. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ayat yang kita baca ini memberikan
kepada kita pelajaran bahwasanya seorang muslim tidak boleh berputus asa mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seharusnya seorang muslim itu berlomba-lomba, bersegera untuk mendapatkan kasih sayang tadi. Rahmat Allah itu tidak didapat dengan upaya kita. Kita kalau tidak berupaya, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kita harus buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita beriman kepadanya, baru kemudian Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ada pekerjaan yang kita kerjakan, maka akan ada imbalan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah, maka kita harus berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dapat mendatangkan rahmat tersebut kepada kita. Jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk rojak kita. Ini adalah bentuk rasa harap kita kepada Allah. Kita berharap Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan yang namanya ibadah itu harus ada rojak. Rojak itu adalah bentuk pengharapan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak berharap Allah memberikan kita balasan. Kita berharap ketika kita beribadah Allah berikan kita balasan berupa surga. Jangan sampai kita ibadah hanya sekedar ibadah tetapi tidak ada keinginan mengapa kita beribadah. Dan dalam ibadah juga nanti ada yang namanya khauf, ada yang namanya rasa takut. Kita sering diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa pahala yang luar biasa. Satu kebaikan mendapatkan 10 kebaikan dikalikan sampai 700 kali kebaikan. Ini adalah iming-iming kebaikan. Banyak manusia kemudian lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki siksa. Maka dalam ibadah harus ada yang namanya roja dan khauf. Harus digabungkan antara pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita benar-benar mendapatkan balasan, dan kemudian juga ada rasa takut kita. Takut seandainya ibadah kita ternyata tidak Allah terima. Takut seandainya kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan campakkan kita ke dalam neraka. Kalau seorang hanya termotivasi dengan ibadah saja tetapi tidak takut kepada nerakanya Allah, nanti dia akan bermaksiat. Sehingga harus digabungkan antara khauf dan roja. Bahkan para ulama mengatakan khauf dan roja itu seperti sayap seekor burung. Ketika salah satu di antara roja dan khauf ini tidak ada, maka sayapnya akan patah. Dan ketika seorang burung mendapati sayapnya patah, dia tidak akan bisa terbang. Terlebih jika kedua-duanya tidak ada roja, tidak ada khauf, sudah, maka tidak ada kehidupan bagi kita. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gabungkan antara rojak kita, mengharapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita agar kita diberikan balasan berupa surga, dan kemudian kita juga merasa khauf, takut jika amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yanzurul muslimu ila shiddati batshi rabbih, dan hendaknya seorang muslim melihat kepada dahsyatnya siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang bermaksiat. Wa ila quwwati intiqamihi, dan hendaknya kita juga melihat kepada kerasnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Wa ila sur'ati hisabihi, dan kita juga hendaknya melihat kepada kecepatan hisabnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah kita kerjakan. Fayattaqihi bi ta'atihi, maka ketika kita sadar bahwasanya Allah juga punya siksa, Allah punya balasan berupa neraka, fayattaqihi bi ta'atihi, maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi di antara bentuk takwa kita adalah timbulnya rasa takut. Dan ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa itu takwa. Jadi beliau mengatakan takwa itu memiliki 4 definisi. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil. Takwa itu adalah seseorang takut kepada Allah. Adanya rasa takut ini, muncullah rasa takwa dia kepada Allah. Muncullah rasa takwa ketaatan mereka kepada Allah.
Kemudian yang kedua, al-imanu bitanzil. Di antara bentuk rasa takwa kita kepada Allah, maka seorang muslim harus beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Al-Qur'an. Orang kalau tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka ini kurang sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang tidak beriman kepada Al-Qur'an secara keseluruhan ataupun satu ayat saja, ini dapat menyebabkan seseorang kufur kepada Allah. Seandainya ada seseorang tidak percaya kepada salah satu ayat, atau bahkan seseorang mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, ini juga dapat menyebabkan seseorang menjadi kufur. Kemudian yang ketiga, makna dari takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Seseorang ridho. Ridho itu artinya menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Ridho bil qalil. Kita senantiasa ridho, menerima atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita meskipun apa yang diberikan kepada kita itu jumlahnya sedikit. Kemudian di antara bentuk mana takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahim. Seseorang bertakwa kepada Allah, di antara bentuk buktinya adalah dia mempersiapkan diri untuk hari di mana dia bertemu kepada Allah. Karena mengapa? Karena hadirnya kita di dunia ini, hidupnya kita di dunia ini seperti pengembara. Istadalla tahta syajaratin, dikatakan Nabi, seorang itu hidupnya di dunia seperti seorang pengembara yang tengah singgah, yang tengah beristirahat di bawah syajarah, sebuah pohon, yang mana seseorang ketika berteduh itu tidak mungkin selama-lamanya, mungkin hanya 2 jam, 3 jam, kemudian akan yartahil, akan berlalu. Sama dengan kita, kehidupan kita di dunia ini adalah tempat singgah saja. Bahkan ada yang mengatakan kehidupan kita di dunia ini seperti ladang. Kita semuanya punya ladang. Kalau ladang ini tidak kita cocok tanami dengan hal-hal yang baik, kita tidak tanami ladang kita dengan tumbuh-tumbuhan yang baik, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kita punya ladang tetapi dibiarkan saja, atau mungkin kita punya ladang tetapi ditanami tumbuh-tumbuhan yang tidak ada manfaatnya, maka kita akan menyesal ketika seorang teman-teman kita panen kan gak dapat apa-apa. Maka di antara bentuk rasa takwa kita kepada Allah adalah kita persiapkan diri untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada fase-fase lain setelah kita memasuki fase kedua. Fase pertama adalah fase di mana kita berada di rahim ibu-ibu kita, dan saat ini kita sedang berada di fase kedua. Kita nanti akan berada di fase ketiga di mana kita berada di alam barzakh. Bahkan ketika kita berada di alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan kepada kita apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini telah memperlihatkan azab kepada Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Di saat Fir'aun itu meninggal dunia, saat Fir'aun itu mati, Allah Subhanahu wa taala telah tampakkan untuk Fir'aun an-nar, yaitu keadaan bagaimana neraka jahanam. Kapan ditampakkan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Setiap pagi sampai sore Allah tampakkan kepada Fir'aun tentang kondisi bagaimana ngerinya neraka sampai datangnya hari kiamat nanti. Dan kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Allah telah tampakkan kepada saudara-saudara kita yang meninggal kemarin atau yang lalu bagaimana indahnya surga dan bagaimana ngerinya neraka. Dan kita yang masih hidup ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk memiliki perbekalan yang sebaik-baiknya. Maka di antara bentuk bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa takwanya tadi? Takut kepada Allah dengan cara mentaatinya, kemudian beriman dengan Al-Qur'an, kemudian senantiasa ridho. Karena orang kalau tidak ridho akan kufur. Kalau orang sudah kufur kepada Allah, sudah selesai hidupnya. Kemudian adanya perbekalan ketika kita masih hidup untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan wa yatawaqqahu bi'adami maksiyatihi fayakunu hadza adaban minhu ma'allah. Maka ketika kita sadar Allah memiliki siksa yang dahsyat, memiliki balasan yang luar biasa, maka kita harus menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berbuat dosa kepada Allah. Dan ini merupakan bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk kita menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. It laisa minal adabi, karena bukan termasuk dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, inda dzawil albabi, menurut orang-orang yang berakal, an yata'arrada bil maksiat, seseorang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bermaksiat, dengan senantiasa berbuat zalim. Yata'arrada bil maksiati wa dzulmi, senantiasa berbuat dosa dan berbuat zalim. Dan kita sering mendengar zalim. Zalim itu adalah melampaui batas. Seseorang melampaui batas dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Tidak berlaku adil. Dan kedzaliman ini adalah dosa yang sangat luar biasa. Ad-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Rasul katakan, kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang yang berbuat zalim pada saat ini, meskipun dia tidak bisa melihat apa hukumannya, tapi yakin bahwasanya Allah akan perlihatkan kuasanya pada kiamat. Dan di antara bentuk kedzaliman yang luar biasa adalah kedzaliman seorang manusia kepada sesamanya. Kedzaliman kita kepada Allah dengan kita berbuat syirik, dengan kita berbuat sihir, dengan kita berbuat santet dan lain sebagainya, tapi Allah Maha Kuasa untuk mengampuninya. Berbeda dengan kedzaliman kita kepada saudara kita, itu tidak akan pernah tuntas sampai saudara kita rela. Maka pernah Rasulullah SAW gambarkan tentang bagaimana keadaan seseorang ketika dikumpulkan pada mahsyar. Maka dikatakan, ya'ti bihasanat, ada seseorang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa hasanah, kebaikan-kebaikan, amsalil jibal, seperti gunung. Kita punya gunung Merapi di Jogja ini, yang tingginya luar biasa, besarnya juga luar biasa. Nah, kata Nabi, kelak ada hari kiamat, akan ada orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dengan membawa kebaikan amsalil jibal, sebesar gunung. Tetapi apa? Kemudian kebaikan tadi terkikis. Ya'ti wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wasafaka dama hada, datang kepada Allah tetapi ketika di dunia pernah berbuat zalim, mengambil harta ini dengan tidak jalur yang baik, pernah memukul orang ini, pernah membunuh orang ini, pernah menghujung orang ini, maka apa? Allah Subhanahu wa taala ambil kebaikannya dan diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya tadi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habislah kebaikannya tadi dan tertumpuklah di dirinya keburukan-keburukan. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah bentuk kedzaliman yang mengerikan, yaitu kedzaliman yang dilakukan seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kalau kedzaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak kan diampuni, tetapi hubungan kita dengan saudara kita belum tuntas ketika kita belum meminta maaf. Maka di antara bentuk syarat yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, seseorang baru diterima taubatnya ketika terpenuhi 4 syarat. Dan di antara syaratnya adalah seseorang baru diterima taubatnya ketika dia telah berlepas diri dari tanggungan-tanggungan terhadap saudaranya. Yang pernah menggibah, minta maaf. Yang pernah mencuri, dikembalikan. Yang pernah mencemarkan nama baiknya, maka meminta maaf dan sebagainya. Kalau ini belum terlaksana, maka bisa jadi taubat kita batal. Makanya yang namanya kedzaliman itu luar biasa. Kedzaliman itu luar biasa. Baik kedzaliman penguasa kepada rakyatnya atau kedzaliman kita kepada teman-teman kita sendiri. Terlebih kedzaliman yang dilakukan oleh Allah SWT, yang Allah SWT berikan kekuasaan, tetapi kemudian tidak menggunakan kuasanya di jalannya Allah ridhoi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dan di antara bentuk ketidakadaban seseorang kepada Allah adalah al-khuruju an ta'atihi. Seseorang keluar dari ketaatan kepadanya.
tidak taat kepada Allah, seseorang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anna wa'iduhu qad tanazala. Dan seolah-olah orang-orang yang tidak taat kepada Allah ini telah melihat azab yang Allah berikan kepadanya telah datang kepadanya. Dan di antara bentuk ketidakadaban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang namanya suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk prasangka buruk seorang hamba kepada Allah adalah dia berburuk sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas kebaikan yang dia lakukan ketika di dunia. Ini tidak boleh. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal kebaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berikan surganya kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara bentuk-bentuk ketidakadaban seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita resapi, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa kepadanya. Hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur dan jauh dari rasa kekufuran kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang adab-adab kepada kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.